Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 9 Kami akan menganalisis tokoh utama Islam dalam menyebarkan Islam, yaitu Sunan Muria. Berikut adalah salah satu foto dari Sunan Muria. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nasab yaitu bin Raden Syahid. Nisbahnya adalah Al-Abdurrahman. Beliau wafat pada tahun 1560 di Kesultanan Panjang. Beliau dimakamkan di Solo, Dawe, dan Kudus. Kebangsaannya ialah Kesultanan Demak dan Kesultanan Panjang. Pekerjaan beliau sebagai Dewan Wali Songo. Denominasi beliau ialah Sunni. Beliau adalah murid dari Sunan Kalijaga, Sunan Gunung, Sunan Gerang, dan guru-guru lainnya. Beliau memiliki dua istri, yaitu yang pertama Dewi Sujina binti Sunan Gunung dan yang kedua Dewi Roroyono binti Sunan Gerang. Beliau memiliki keturunan dari masing-masing istri tersebut. Orang tua Sunan Muria yang pertama adalah ayahnya. Ayahnya bernama Raden Syahid dan ibunya bernama Dewi Saroh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dakwah apa saja yang dibawakan oleh Sunan Muria. Ada 4 metode. Yang pertama, menitik beratkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, beliau kerap memberikan keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi, dengan memberikan keterampilan, Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang kedua, dakwah menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-menurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara-cara bijaksana dan tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi peringatan Tulung Dino hingga Sewu Dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang. Yang ketiga, ada mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewi Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada menciptakan beberapa tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa lagu atau tembang macapat Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Melalui tembang, masyarakat akan dengan mudah menerimanya serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang dapat diteladani beliau ialah yang pertama adalah kepribadian yang lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Yang kedua, sering memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. Ketiga, mampu menjadi penengah dan memberikan solusi yang terbaik. Dan yang keempat, berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di kerajaan Demak. Baiklah, itu saja yang saya dan rekan saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.